بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والسائرين على نهجه القويم إلى يوم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله موصيا ومذكرا عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. أما بعد فلا جماعة hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada dari bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat. Allah mengucapkan rahmat yang seluas-luasnya bagi kita semua agar kita dapat betul-betul mengumpulkan kendali diri kita hingga kita tidak menjadi permainan syaitan hanya bersama anak-anak dan kawan kita. Ini merupakan tujuan dari ibadah sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Di antara sebabnya yang menarik pada ayat ini hari sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata juga ketika mengajak kita untuk melakukan ibadah. Kata juga dalam Al-Quran terhubung dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rabbukum ala nafsihi begitu juga doa dengan ibadah siap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan rahmat yang luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita menunjuk jalan kesuksesan, jalan orang-orang yang berdakwah kita dan kita menyempurnakan akal kita semua. Dalam bahasa Arab akal yang dari akal yang dimaksudkan yang artinya menjaga dan menjaga. Kata takwa pun menunjukkan arti yang sama. Yang dari kata waqfa yang dimaksudkan yang artinya menjaga, melindungi dan membentengi. Seiring dengan pertumbuhan takwa kita, akal kita akan tumbuh. Dia akan menjauhi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, bahkan hal-hal yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat merupakan hal biasa bagi orang yang berkata bahwa sesuatu merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mendengarkan anjuran Rasul dalam khutbahnya yang memberikan harapan yang menjanjikan janji Allah yang begitu besar, beliau bertanya, "Wa ma afdalu a'mal fi hadzal syahr?" Amal-amal ya Rasulullah yang paling baik, yang paling utama dalam bulan ini. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-waraq
siap. Ya mungkin kita untuk menahan lapar, haus, begitu juga hasrat hubungan kita oleh keluarga kita adalah menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Begitu seorang hamba sekalian memiliki kendali hidup tidak terjerumus dalam yang haram, kemudian meningkat dalam yang makruh, subhanallah jiwanya betul-betul akan berjalan sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang jalan diterangi oleh cahaya Allah, rahmat juga Allah akan curahkan bagi. Jadi merupakan perjuangan yang berat. Tapi begitu orang sukses berhasil, dia menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, berjuang di jalan Allah, sebagaimana janjinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamaal. Orang-orang yang berjuang di jalan kami berjanji untuk membuka bagi mereka jalan kami. Jika kemanapun dia berjalan sekalian dia berjalan di atas kemudahan dan rahmat Allah. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat yang diturunkan Allah di kota suci Mekah, bukan di kota suci Madinah. Artinya pada saat itu belum ada jihad dalam arti peperangan, tapi jihad menghadapi hawa nafsu, menentukannya, mengendalikannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul yang merupakan jihad yang besar. Al-wara'u al-mahal, bagaimana hadis sekalian kita bisa menjauh dari apa yang diharapkan. Karena tujuan kita berpuasa di waktu siang, tujuan kita sholat di waktu malam, membaca Al-Qurannya dengan bantuan yang datang dari Allah, tujuannya bagaimana hadis sekalian jiwa kita bisa terbebas dari kejayaan syaitan, dari kendalinya yang mengendalikan jiwa kita untuk selalu mengikuti ajakan dan bisikannya. Kita kehilangan kendali diri, lupa akan tujuan hidup kita. Kita hanya bersama syahwat dan anak-anak kita. Begitu waktu berakhir baru kita menyadari bahwa kita telah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mengerikan yang akan mengantarkan kita meninggal. Oleh karena itu Abu Syuaib, salah satu orang arif gelap, pada masa-masa yang silam, ketika dia sedang berjalan bersama rekan-rekannya, tapi dia sujud sampai menutupi kepalanya, menangis tersebut. Lalu teman-teman berkata, "Main kayak Abu Syuaib, apa yang membuat kamu menangis?" Dia mengatakan, "Dhahabu umri wa qillatu zadi wa qira'u ajal." Yang membuat dia menangis pada usia tersebut, dia mengatakan, "Umur saya telah berlalu, bekal yang saya bawa amat sedikit, sedangkan ajal saya semakin dekat." Orang-orang seperti ini harus sekalian punya kepekaan. Bahwa sebentar lagi dia akan menghadap ke hadapan Allah. Harta, kedudukan, gelar, kebanggaan, kesombongan yang dibanggakan dalam kehidupan dunia, semua itu bukan hanya tidak berguna, bahkan akan menjadi beban. Tapi dia akan berhadapan dengan Allah, akan mendapatkan sambutan yang hangat mesra karena dia selalu ingat Allah dalam hidupnya. Atau dia akan menjadi orang-orang yang tercampakkan karena dia telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apabila menjauhkan dari apa yang diharamkan Allah merupakan ibadah yang paling mulia, bagaimana kita berjalan? Bagaimana kita akan dapat betul-betul memiliki kekuatan untuk dapat berjauh dari semua ini? Jawabannya adalah sekalian pada pokok ketiga dari agama kita, yang merupakan jawaban Rasul dari pertanyaan Jibril, "Mal ihsan, apa itu ihsan?" Beliau mengatakan, "Ta'budallah ka'annaka tarah." Kamu beribadah kepada Allah, mengartikan hidupmu seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bukan yang bola mata kita, hati kita selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengawasi gerak dirinya saat dia berdiam, begitu pula bisikan-bisikannya semua diawasi, dan dia berjuang untuk menyesuaikan dirinya sampai menjadi kebiasaan. Bukan lagi merupakan upaya, tapi kebiasaan yang mengalir bagaikan air di tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Fa'inna ta'ala fa'innahu yarah. Kalau kamu masih belum merasa melihat Allah, paling tidak kamu selalu merasa dirimu diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Jika kamu merasa malu untuk melakukan perbuatan
tidak baik. Kamu juga khawatir Allah palingkan wajah dari kamu. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, ay hala kaunihi ghaiban an a'yunin nas, walaupun dia jauh di mata manusia, dalam kesendiriannya dia takut kepada Allah. Yang ditakuti bukan ada dari mukanya, tapi yang ditakuti apabila Allah mengalihkan wajahnya, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, berarti merupakan petaka yang besar. Sedangkan para pendosa mereka bisa kembali bertobat kepada Allah. Dan orang yang dilupakan oleh Allah, yang dicampakkan oleh Allah, itu benar-benar orang-orang yang amat baik. Oleh karena itu hari sekalian, mari dalam kita beragama beribadah agar meresap dalam kalimat mengendalikan diri kita adalah kita selalu melihat Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita merasa diri kita diawasi oleh Allah. Suatu hari sekalian, salah satu sahabat kami ini, Ali bin Abi Thalib, berkata kepada halo ayah Rasul, apakah kamu pernah melihat Tuhan? Dia menjawab, kaifa a'budu man la ara? Gimana saya akan menyembah yang saya tidak lihat? Ra'atul qulub bi haqiqatil iman ma lam tara. Dia melihat bukan bola mata ini, kalau yang melihat Allah selalu dengan hakikat keimanan apa yang tak terjangkau oleh kedua mata. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kepekaannya hari sekalian, apa yang diucapkan? Dari kepekaannya, takutnya kepada Allah. Ketika dia membaca firman Allah, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, inna adzaba rabbihim ghairun mahmud. Mereka yang khawatir dari azab Tuhan mereka. Bukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang aman daripada. Dia mengatakan bahwa nanti dia guna dari jannah. Walaupun Allah itu Allah, kalau kaki kanan saya sudah masuk surga, yang sebelah kiri masih luar, saya masih belum aman terhadap Allah. Sedangkan kita terlena hanya bersama kawan nafsu kita, dibuat bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita tanpa rasa syukur kepada Allah. Mari mari para jemaah sekalian, kita berlomba-lomba dalam Ramadan ini. Betul tahun akan datang kita akan dapat memasuki Ramadan. Kesempatan yang berharga bersungguh-sungguh beribadah, membaca Al-Quran sambil merenungkannya, bantu waktu malam dan penghayatan, rasakan Allah berada di hadapan. Sebagai penutup, saya akan ulangi kembali, siapa seorang wanita Badri yang tidak bisa jauh dengan Masjid Al-Haram dalam masa-masa yang lalu. Dia menyaksikan orang sedang asyik menikmati dunia dan kesenangan, terlena, sibuk dengan hiruk-pikuk dunia yang mana yang telah pakai kita. Dia mengatakan lau taqawa'atul muttaquna ala maddah wa ala maddah Allahu lahum min na'imil jannah ma sawqat lahum hayat wa qaratu. Kalau seandainya orang-orang yang bertakwa membuka mata mereka untuk menyaksikan kenikmatan surga, niscaya ada sekali kehidupan dunia yang berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Tidak lagi ada merasa nyaman, tidak akan lagi merasa betah dalam kehidupan ini. Dia bergegas sudah terbang meninggalkan dunia ini. Seluruh kebanggaan dunia, Rasulullah kata, walau orang tahu ayun, sekali ini tidak akan lagi pernah merasakan ketenangan. Seperti kita pada saat ini masih terhindar dari surga. Kita melihat dunia yang begitu besar, padahal bumi kita dikatakan alam semesta ini merupakan sesuatu yang tak terhadap. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. Wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum